Semangat Pak. Ini adalah sebuah potret dari perjuangan untuk bertahan hidup secara ekstrim. Mengapa ekstrim? Karena risiko dan kekuatan fisik yang dipertaruhkan untuk mendapatkan rupiah demi rupiah setiap harinya. Mereka seolah-olah menantang kerasnya alam dunia. Karena penambangan belerang kawah ijen sangat berisiko kehilangan nyawa. Mereka sebenarnya tidak mau mencari duit dengan cara menambang belerang di kawah ijen. Tapi ini adalah suatu tuntutan faktor ekonomi yang mengharuskan mereka melakukan kegiatan penambangan. Karena penambangan membahayakan sekali bagi kesehatan tubuh mereka. Di usia yang cukup tua, sang ibu pertiwi ternyata belum benar-benar merdeka. Masih banyak rakyat Indonesia yang masih berjuang untuk memperoleh kemerdekaannya karena terjerembab jurang kemiskinan, baik kemiskinan warisan maupun kemiskinan terstruktur akibat tingkah birokrat dan korporat yang tak pro rakyat kecil. Yang kaya semakin kaya, yang miskin semakin jatuh miskin. Kawah ijen di Banyuwangi sudah mendunia berkat kejuaraan sepeda bertaraf internasional. Sebagai warga kelahiran Jawa Timur, ada perasaan menyesal tidak sejak dulu mengunjunginya. Perjalanan menuju kaki gunung cukup jauh. Semakin mendekati gunung, hawa semakin dingin. Lebih dari 1 jam perjalanan mobil, akhirnya tibalah saya di awal pendakian Ijen. Nah, kopi tubruk. Arabica tanpa gulanya Iya, dipisah aja. Masih jauh Pak Ijen Pak. Ini dekat ini. Jalan kaki. Iya, Berapa jam? kurang lebih 3 jam. Oh 3. Kata orang-orang yang kita temui, perjalanan mendaki memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Kurang lebih berapa kilo ya? Saya dulu tuh pernah naik dari Bondowoso Pak, berarti lewat bon kopi. iya, Terus nginep di nginep di kayak rumah Belanda gitu. oh ya di anu itu mungkin sampai itu. Kalau enggak di Timor, di Arabica. Jalannya udah enak gak dari sini? Dari sini kurang lebih 30 kilo. Jalannya kayak gini. Jalannya ya jalan. Oh udah bagus berarti. Karena Dari Banyuwangi. dari Jakarta itu ada dekat ke Banyuwangi. Banyuwangi. Nah mau balik lagi, nah enaknya kan kalau dari sini langsung ke Bondowoso. Iya kalau mau ke Ya kan? Surabaya. Heeh. Ya, ya, Pak. Oke. Berapa kopinya? Ya. Ada tukang villa guys. Villa. Villa. Bapak saya mau ke Bromo Pak. Dikit banget loh di atas. Tahu biarin aja ini kedinginan ntar. Mau ke pantai pasir.
kalau nggak kuat ada porter. Cucu saya bos. Paling apa ya? Di balik keagungan Kawah Ijen yang keindahannya terkenal hingga mancanegara, terdapat sekelompok orang yang hidup dalam zona kemiskinan. Ini ada fasilitas becak dorong buat yang kuat nanjak. Kemiskinan yang tergolong akut hingga membuat mereka harus mempertaruhkan nyawa demi sesuap nasi. Ya, mereka adalah kuli angkut tambang belerang yang menggantungkan hidupnya dari Kawah Ijen. Medan yang berat serta kepulan asap beracun tak menjadi arang demi mendapat bongkahan belerang yang menjadi harta satu-satunya untuk kelangsungan hidup anak istri. Lebih dingin malah. Beban kerja berat serta risiko tinggi tak lantas membuat Pak, upah yang juga diterima penambang belerang besar. Saya sudah ada kurang lebih 20 tahun. 20 tahun. Iya. Wah. 20 Tapi tahun. pakai ini baru ada 3 tahun. Pakai dorongan baru 3 tahun. Iya. Kalau sebelumnya Sebelumnya mikul. Sebelumnya mikul. Dari kawah kan. sampai ke bawah tadi yang ada truk-truk itu. Iya, mikul. Tiap hari, Pak ya? Ya 1 minggu kadang ya 5 hari. Berapa hari? 1 minggu 5 hari. Liburnya. Iya, mikul 5 hari, 5 kali, 5 hari. Ini Bapak balik berapa udah? Balik berapa kali? Ini cuma 1 kali, Pak. Oh, cuma sekali. Iya, Dalam. ambil dari bawah ke atas 2 kali. Oh, 2 pikul. oh 2 pikul baru nih. Nah, baru ini kan 2 pikul ini. Oh, ini 2 pikul jadi 1. 4 karung ini. 2 Oh. pikul. Berarti ini sekalian pulang udah. Iya, sekalian langsung. Satu karung berapa nih Pak? Kiloan ya? Iya, kiloan. Hah? Kiloan. Kilo berapa? Murah cuma 1.250. 1.250. Nah, ini kira-kira berapa kilo? Ini kurang lebih 1 kintal 30. Oh, 1 130 kilo. Waduh, berapa tuh? 130.000 ya? Ya 100-an, Mas. 150. Dari 1 kilogram belerang yang berhasil diangkut, upah yang mereka terima hanya sebesar Rp1.250. Jika dalam sehari mereka mampu mengangkut 1 kuintal atau 100 kilogram bongkahan belerang, maka upah yang diterima mencapai Rp125.000. Ke atas ke ratan itu baru di Berapa lama tuh? Ada 1 jam. Ya 1 jam itu. Ngambilnya? Iya. Ambilnya berapa lama? Ambilnya ya. Kok nggak Pak? Nggak ada apa? Cangkul gitu Pak? Enggak. Terus pakai apa? Ada linggis sana. Kan udah ada ya, Tinggal ya? Nah, udah ada yang ligisin sendiri ya? udah Linggis sendiri? linggis sendiri. Oh, ligis sendiri. Tapi alatnya udah disiapin di sana. Ya, alatnya disiapin. Ya Pak, kita lanjut. Ya. Ini untuk minum-minum lah. Dah, Pak. Ya, makasih Oke. Pak ya. Yang atas-atas nih, Pak. Pak, selamat Pak. Kesuwen, Kesuwen, monggo, monggo. Ya, selamat sampai Kawah Ijen. Amin, nggih. Terima kasih nih, Pak. Nggih, Pak. Itu belum seberapa karena ukuran paru-paru mereka lebih besar dibanding ukuran paru-paru manusia pada umumnya. Hal tersebut disebabkan oleh proses dari ketahanan fisik karena terlalu sering menghirup udara dari bau belerang yang pekat di pusat penambangan belerang di Kawah Ijen. Mereka adalah manusia tangguh yang berjuang hidup untuk menghidupi keluarga mereka masing-masing. Patutlah penambang belerang disebut sebagai salah satu pejuang kemerdekaan di masa kini. Sebab bagi mereka kerja keras yang dicurahkan tidak lain untuk kelangsungan masa depan anak cucunya. Dan ini bukan pilihan mereka, melainkan ini kondisi yang mewajibkan mereka melakukan hal tersebut. Ini juga sebagai contoh teladan orang tua yang bertanggung jawab atas penghidupan keluarga. Udah sampai ya. Semangat, Pak. Semangat, Pak. Itulah pekerja-pekerja yang mencari nafkah buat keluarganya. Mau nggak lo tinggal sini? Hah? Nyari belerang. Waduh. Potret kehidupan masyarakat penambang belerang ini hanyalah secuil contoh bahwa bangsa Indonesia belum sepenuhnya memperoleh kemerdekaan. Masih banyak masyarakat yang terbelenggu garis kemiskinan, baik dikarenakan nasib yang kurang beruntung maupun akibat kebijakan pemerintah serta kelakuan korporat yang tidak peduli terhadap nasib rakyat kecil. Ada remnya itu, Pak?
Ada remnya? Nggak ada lari. Hah? Ada. Oh ada. Kalau nggak ada lari, Pak. Oh. Hati-hati Pak. Gak ada sinyal di sini. Katanya atlet, Atlet apa? pemain bola. Main bola udah pensiun. Baru nanya udah ngos-ngosan. Belum naik gunung. Macan tutul Jawa. Ini ada di sini ya, ada di Kawah Ijen. Dapat dijumpai beraktivitas di kawasan Cagar Alam Kawah Ijen. Ternyata di sini ada macan tutul. Kalau nggak kuat angkat tangan ya Bapak. Di sini ada batas kabupaten. Coba Bondowoso. Bapak-bapak ini bawa belerang. Ini berapa kilo nih Pak? Apanya? Belerangnya? Heeh. 110 110. kilo. Katanya bisa naik ke atas pakai dorongan, Pak. Ya, Naik ke atas pakai dorongan bisa katanya. bisa. Belerang ini. Ya, pakai obat. Kok nggak bisa habis ya, Pak ya? Ya nggak habis-habis. Kayak Ada sumber terus. itu yuk, kayak air itu lah, Pak. Cair kan. Iya itu. kan bersumber terus kan tiap Ya, hari ya. bersumber terus. Sumber daya alam. Bapak ini kerja dari jam berapa sampai jam berapa Pak? Jam 5 berangkat dari rumah. Jam 5 subuh pagi. Ya, subuh. Pulang Jam segini baru pulang. Ya, jam segini baru pulang ini. Jam berapa ini, Doa? nanti jam- balik lagi. Nggak kuat, Doa. Oh. Nggak kuat. Jam 12. Ya. Kira-kira kalau Bapak sampai atas jam berapa jam jalan? Dari Dari bawah. Batu Ding sini 1,5 jam. Wah, ya cepet sekarang udah. Cepat Pak. Kawah Atur Ijen. suwun Pak. Wah, izin geng monggo-monggo. Iya. Wah, asik. Bapak. Pak, cucak gunung. Jenis ini sering dijumpai dalam kelompok 2-3 individu lebih menyukai buah-buahan sebagai makanan. Terus sebenarnya fasilitasnya udah bagus nih. Udah ada kamar mandi setiap pos, air, tabungan air. Tapi sayangnya pengunjung nih tidak menjaga kebersihan. Nih, banyak sampah-sampah yang berserakan. Padahal mereka membutuhkan bumi untuk bernapas, tapi tidak menghargainya dengan membuang sampah-sampah. Selama mendaki, saya beberapa kali berpapasan dengan pengunjung yang turun dari puncak. Ada juga pengunjung yang mendaki rombongan. Tidak sedikit di antaranya adalah anak-anak. Halo. Udah di atas belum nih tadi? Udah di atas ya. Berapa? Nanjaknya cepet 2 jam nyampe. Udah nyampe. Mampus. Halo. Hati-hati di jalan. Iya. Semangat, semangat. Yuk. Meskipun jalur pendakiannya tergolong pemula menengah, ada beberapa bagian yang berpasir sehingga rentan terpleset jika tidak hati-hati. Semangat Panggi.
Dari atas ya Mbak? Iya. Kelihatan nggak Apanya? itu kawahnya? Ada katanya ketutup kabut. Iya kelihatan, cuman kalau pas apa tuh asap Hah? belerangnya naik gitu ya nggak kelihatan. Oh, tapi sekarang ada. Untung-untungan aja kalau misalnya dia pas, Dari mana? pas anginnya pergi gitu. Oh. Kelihatan. Dari Salatiga. Oh, Salatiga. Berdua aja ini. Iya. Ya, hati-hati ya di jalan. Oke. Ada juga bagian pendakian yang sudutnya tajam, lebih dari 30 derajat sehingga cukup menyedot energi. Namun setelah melalui jalur tersebut, jalur setelahnya lebih banyak mendatar.